Proses masuknya Islam ke Nusantara merupakan proses yang panjang, yang berlangsung secara damai dan bertahap. Islam datang ke Nusantara tidak datang melalui peperangan, melainkan melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Nah, para sejarawan memiliki pandangan yang berbeda tentang asal dari mana pertama kali Islam datang ke Indonesia. Nah, perbedaan inilah yang membuat atau menimbulkan 4 teori utama. Yang pertama, teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan teori Cina. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, ada teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh sejarawan Belanda yang bernama Snoek Hurgronje dan didukung oleh J.P. Moket serta R.A. Kern. Nah, menurut teori ini, Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang Muslim dari Gujarat, yaitu dari India Barat, sekitar abad ke-13 Masehi. Nah, para pedagang ini berdagang di pelabuhan-pelabuhan seperti Samudra Pasai, Aceh, dan Malaka, serta sekaligus menyebarkan ajaran Islam. Nah, hal yang memperkuat teori ini adalah penemuan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh di Samudra Pasai pada tahun 1297 dengan khas corak batu nisan Gujarat. Nah, selain itu juga hubungan dagang antara India dan Indonesia sudah terjalin sangat erat sejak masa sebelumnya. Nah, ada juga kelemahan dari teori ini. Nah, teori ini dianggap terlalu lambat karena hubungan antara India dan Nusantara sudah terjadi pada abad ke-7. Namun, Islam dikatakan dalam teori ini masuk pada abad ke-13. Nah, selain itu juga tidak ada bukti bahwa Gujarat menjadi pusat penyebaran Islam ke Asia Tenggara secara langsung. Nah, selanjutnya yang kedua. Yang kedua ini adalah teori Mekah. Teori Mekah ini dikemukakan oleh T.W. Arnold pada tahun 1913 dan diperkuat lagi oleh ulama besar Indonesia yang bernama Buya Hamka pada pertengahan abad ke-20. Nah, isi dari teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara langsung dari Arab, khususnya dari Mekah dan Hadramaut itu Yaman pada abad ke-7 Masehi. Nah, tidak lama setelah masanya Nabi Muhammad SAW. Nah, para pedagang ini yang berlayar ke Asia Tenggara membawa ajaran Islam sambil berdagang. Hal yang memperkuat dari teori ini adalah penemuan catatan sejarah dinasti Tang dari Tiongkok pada tahun 674 Masehi. Nah, catatan ini menyebut adanya perkampungan Arab Muslim di pantai barat Sumatera. Nah, selain itu juga kesamaan mazhab Syafi'i antara Indonesia dan Timur Tengah memperkuat bahwa ajaran Islam datang langsung dari Arab, bukan dari India. Nah, ada juga kelemahan dari teori ini. Kelemahan dari teori ini adalah minimnya bukti arkeologis berupa peninggalan Islam di Indonesia dari abad ke-7 Masehi. Namun, kalau dipikir secara logika, teori ini sangat masuk akal karena Islam telah berkembang pesat di Timur Tengah jauh sebelum abad ke-13 Masehi. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu teori Persia. Teori Persia ini dikemukakan oleh P.A. Hussein Jajadiningrat pada tahun 1911. Nah, isi dari teori ini adalah berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui bangsa Persia, yaitu dari Iran. Nah, yang dimana bangsa Persia ini sebelumnya berdagang ke Gujarat, lalu menyebar ke Nusantara. Pengaruh Persia
tampak pada beberapa tradisi Islam di Indonesia. Salah satunya yaitu tradisi memperingati 10 Muharram atau yang dikenal dengan Asyura. Nah, itu juga diperingati oleh umat Islam di Persia untuk mengenang wafatnya Husain bin Ali. Selain itu juga terdapat bentuk kaligrafi pada batu nisan di Aceh dan di Gresik menunjukkan gaya khas Persia, dan beberapa istilah keagamaan Islam di Indonesia juga mirip dengan bahasa Persia. Nah, ada juga kelemahan dari teori ini. Kelemahan dari teori ini adalah kurangnya atau tidak adanya bukti kuat mengenai kedatangan langsung orang Persia ke Nusantara dalam jumlah yang besar. Namun, pengaruh budaya dan tasawuf Persia memang tampak jelas dalam tradisi Islam di Indonesia. Nah, selanjutnya ada teori Cina. Teori Cina ini dikemukakan oleh Slamet Mujana pada tahun 1968. Menurut dari teori ini, Islam disebarkan ke Nusantara oleh para pedagang dan perantau asal Tionghoa. Yakini Islam masuk ke Nusantara bersamaan dengan migrasinya orang-orang Tiongkok ke Asia Timur, dan mereka juga memasuki kawasan Sumatera bagian selatan pada tahun 879 atau abad ke-9 Masehi. Hal yang memperkuat teori ini adalah adanya jejak arsitektur dan budaya Tionghoa di wilayah pesisir Jawa seperti Gresik, Tuban, dan Semarang. Selain itu juga, para tokoh penyebar Islam di Jawa seperti Raden Patah katanya memiliki keturunan dari Tionghoa. Nah, ada juga kelemahan dari teori ini. Kelemahan dari teori ini adalah tidak menjelaskan awal mulanya masuknya Islam ke Nusantara, melainkan lebih fokus pada peran Tiongkok melalui catatan dan bukti-bukti yang ditemukan, seperti pengaruh budaya Cina Islam yang masuk ke Indonesia. Nah, setelah masuknya Islam ke Nusantara, penyebaran berlangsung dengan cepat melalui berbagai jalur dakwah. Yuk kita bahas satu-satu lagi. Nah, yang pertama, jalur perdagangan. Nah, para pedagang Muslim dari Arab, Gujarat, Tiongkok menyebarkan Islam sambil berdagang melalui pelabuhan-pelabuhan seperti Aceh, Malaka, Gresik, dan Ternate. Melalui hubungan dagang ini, ajaran Islam diperkenalkan kepada masyarakat pesisir dan penguasa lokal. Yang kedua, yaitu jalur perkawinan. Nah, para pedagang Muslim ini sering menikah dengan penduduk lokal. Dari sinilah Islam mulai dikenal di kalangan keluarga bangsawan dan masyarakat setempat. Yang ketiga, ada jalur pendidikan dan tasawuf. Nah, para ulama dan guru sufi mengajarkan Islam dengan pendekatan yang lembut melalui pesantren, pengajian, dan tarekat. Nah, mereka menekankan nilai moral, akhlak, dan ajaran spiritual agar lebih mudah diterima oleh masyarakat. Nah, yang keempat ada jalur kesenian dan kebudayaan. Dakwah juga dilakukan melalui wayang, gamelan, sastra, hikayat, dan syair. Terutama di Jawa, Wali Songo seperti Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian untuk mengajarkan nilai-nilai Islam tanpa menolak budaya lokal. Dan yang terakhir ada jalur politik dan kekuasaan. Ketika muncul kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Banten, Cirebon, Ternate, dan Gorontalo, Islam semakin kuat karena menjadi dasar pemerintahan, hukum, dan kehidupan masyarakat. Nah, itu dia proses penyebaran masuknya Islam ke Nusantara dari berbagai jalur seperti jalur perkawinan, perdagangan, jalur politik, jalur kesenian, dan jalur pendidikan dan tasawuf. Dan juga ada berbagai teori seperti teori Gujarat, Arab, Persia, dan Tiongkok. Mungkin dari itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih.